Meritokrasi dihancurkan. Bandara ilegal Tiongkok berdiri dan beroperasi lama di dalam wilayah Indonesia. Juga triliunan rupiah uang proyek strategis nasional atau PSN dikorupsi. Itu adalah sebagian data. Mari kita bahas lebih detail lagi. Berbagai kebijakan politik pada masa pemerintahan yang lalu ternyata meninggalkan banyak jejak negatif terhadap pengelolaan negara dan prinsip penilaian berbasis prestasi. Ini bukan salah beliau atau baik atau benar, namun ini semua adalah legacy, warisan untuk anak cucu. Bagaimana mengelola negara yang benar dan yang salah dan yang abu-abu. Ini bukan dikhususkan untuk presiden ke-7 saja. Kalau misalnya presiden ke-1 Soekarno ada salah, itu pun kita bilang salah. Atau Presiden Soeharto kalau salah ya kita katakan salah. Dan ketika ada kebaikan dari mereka kita ungkapkan juga. Kita kembali ke kebijakan yang lalu yang berefek sekarang. Pertama yang kita sorot adalah pengangkatan posisi jabatan publik yang ternyata dulu lebih mengutamakan aspek non-kompetitif orangnya ya. Alias orang yang tidak merit, tidak berkompetensi. Yang itulah sekarang menjadi pemicu utama munculnya permasalahan-permasalahan struktural dalam tata cara bernegara yang diwariskan ke zaman sekarang, ke zaman Pak Prabowo saat ini. Kewenangan lembaga negara yang semula bersifat kolektif dan prosedural waktu itu bergeser ke arah pendekatan yang sangat bergantung pada individu tertentu, pejabat maksudnya. Itulah awal kehancuran sebuah negara yang dilakukan oleh presiden ke-7 kita ini dan pastinya oleh pembisiknya. Seperti kita ambil contoh kasus dibubarkannya Komisi ASN oleh Jokowi atas usulan Opung, di mana lembaga Komisi ASN sesungguhnya memiliki tugas konstitusional utama, yaitu untuk menjaga integritas sistem penilaian prestasi. Sistem meritokrasi pada dasarnya merupakan kerangka sosial dan politik di mana jabatan serta kekuasaan pengelolaan diberikan murni atas dasar kemampuan serta pencapaian prestasi seseorang tanpa dipengaruhi oleh elemen seperti adanya sumbangan politik, loyalitas ke pribadi tertentu, hubungan keluarga, atau latar belakang sosial. Penghapusan Komisi ASN telah mempengaruhi seluruh rantai pengangkatan pejabat negara hingga pemilihan pemimpin universitas misalnya. Ini menjadi semakin tertutup dan kurang kompetitif. Jabatan itu tergantung kedekatan dan kepentingan sang penguasa. Secara kebijakan, pemerintah Jokowi telah banyak merusak lini pengelolaan berbangsa dan bernegara yang harusnya amanah. Sampai-sampai perusahaan tambang ilegal itu bisa mempunyai bandara sendiri yang tidak tersentuh oleh negara selama tahunan dan telah melakukan antar jemput turun naik penumpang dalam misalnya catatan 4 tahun terakhir saja mencapai 250-an ribu orang yang tidak terdata siapa saja isinya. Sehingga membuat murka Pak Menhan, Pak Safri. Masalah semacam itu tidak hanya merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan, melainkan juga menyangkut aspek kedaulatan wilayah dan otoritas negara. Ada lagi yang lain, yaitu kalau diurai dan dijumlahkan, maka triliunan rupiah dana publik hilang sia-sia melalui pelaksanaan proyek strategis nasional, di mana laporan pemeriksaan dari PPATK mengungkapkan bahwa lebih dari 36% alokasi keuangan proyek tersebut berpindah ke pihak-pihak individu, baik dari kalangan pejabat maupun swasta. Sekali lagi, 36% alias sepertiganya dana proyek PSN masuk ke kantong pejabat dan orang swasta yang bukan untuk hal yang produktif. Dan ini sangat keterlaluan. Untuk itu kita menunggu serial action dari Pak Presiden Prabowo terkait penanganan kebijakan sebelumnya yang kontroversi yang menguntungkan segelintir orang di atas sana. Kita melihat langkah tersebut sesungguhnya gampang, dimulai dari membedah administrasi negara dan segera melakukan perbaikan drastis. Pastinya harus berani dan segera, jangan sampai mempertahankan pendekatan yang menghindari konfrontasi. Konfrontasi itu ya pasti bisa dihindari. Caranya buka ke publik yang salah dari kebijakan yang lalu dan bawa ke pengadilan orang-orang yang melakukannya yang merugikan negara tersebut. Pasti dibela sama publik kok. Kalau melihat gerakan Pak Syafri ini adalah langkah catur Pak Prabowo secara konstitusional dan secara kedaulatan yang benar tentunya. Walaupun akibatnya menyeret mantan pejabat dan pemimpin tertingginya, ya itu konsekuensi, negara harus siap. Mereka barisan para mantan saat ini memang kuat kroni-kroninya, kuat di buzzer sosial medianya. Namun bersama fakta, rakyat pasti membela. Presiden Prabowo pasti tidak akan menutup mata dan menutup telinganya atas teriakan rakyat ini, atas penderitaan rakyat atas hilangnya kekayaan negara sampai ribuan triliun rupiah. Dan
kebijakannya pasti tidak akan lagi membela illegal logging, illegal sawit, illegal tambang. Walaupun mungkin orang-orang tersebut adalah kenalannya Pak Presiden, bohir partainya. Namun kalau mengkhianati negara, ya harus ditindak tegas. Jangan sampai diam saja. Diam itu bisa diartikan takut, atau diam itu diartikan mengkhianati rakyat. Peace.